Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Man la yubaddi'anna fa in asabatkum musibah fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida. Asabakum fadlum minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum la yaqulannaka allam takum bainakum wa bainahu mawaddatun ya laitani kuntum ma'ahum. Ya laitani kuntum ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah.
sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Mengawiani ayat 7 hiji 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a wa inna minkum laman la yubti'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'amallahu alayya id lam akum ma'ahum syahida wala in asabakum fadlum minallahi la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddatu ya laitani kuntum ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu ambillah hidrakum, kewaspadaan kalian, kesiagaan kalian. Maksudnya bersiagalah, waspadalah, siap sedialah. Fangfiru, maka berangkatlah, subatin, berkelompok-kelompok, awing firu, atau berangkatlah jami'an, bersama-sama. Ini ayat memerintahkan untuk selalu siap siaga, memiliki persiapan untuk siap berangkat perang. Sama dengan ayat lain di surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Siapkanlah oleh kalian sekemampuan kalian quwwah, kekuatan. Kekuatan itu nanti Nabi menjelaskan dalam hadis, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Kaneng. Sungguh kekuatan yang dimaksud itu adalah ar-ramyu. Ar-ramyu itu menembak. Kalau sekarang berarti senjata, ya, alutsista. Dulu menembak dengan panah,
sekarang mah dengan senjatanya juga bukan bedil saja, tank wajah, ya, pesawat, terutama pesawat tempur, kapal tempur, ya. Ini dalil bahwa umat Islam harus menguasai keahlian itu, teknologi itu, dan dana untuk itu, ya. Dan kita sendiri kan khusus untuk konteks Indonesia sebetulnya malu ya, lihat alutsista kita ini, wa'idullahu mastata'tumnya lemah, ya. Wa mir ribatil khil, dan kuda-kuda terpilih. Nah kalau sekarang juga sama, kuda itu kan kendaraannya, mobilnya, pesawatnya, kapal tempurnya, ya, tank wajahnya, kendaraan-kendaraan tempurnya, nya siga nu kurang katingali dina perang Rusia ayeuna we jeung Ukraina, ya. Jadi itu semua harus disiapkan, siap siaga, sehingga ketika ada perintah fangfiru thubatin awing firu jami'an, itu adalah siap, ya. Meski memang dalam level yang klasik, mohon maaf, ada yang memahami ayat ini untuk latihan bela diri, ya, bela diri salah satunya, ya. Jadi dari sekarang sudah siap bela diri, tapi iya, sekarang mah ada yang disebut perang itu ya senjata, dan Al-Quran pun menyebutkan di surat Al-Anfal itu kan senjata. Jadi harus lebih dari itu. Bela diri untuk diri sendiri saja, ya. Tapi kalau untuk konteks perang jihad harus lebih dari itu. Ini ayat juga mengajarkan kepada kita kalau kita disuruh berangkat itu harus berangkat, ya. Jangan banyak alasan. Sama dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la hijrata ba'dal fat. Tidak ada kewajiban hijrah lagi sesudah Fatu Makkah. Hijrah itu kan ketika tertindas, tidak bisa melawan, maka wajib hijrah ke Madinah. Tapi Makkahnya sekarang sarang musuhnya sudah ditaklukkan, nggak ada lagi kewajiban hijrah. Walakin idastunfirtum fanfiru, walakin jihadun wa niyatun. Yang ada sekarang adalah jihad dan niat. Niat di sana niat apa? Siap perang, ya, niat untuk perang. Makanya wa idzastunfirtum fanfiru. Kalau kamu disuruh berangkat, maka berangkatlah. Nah, jadi niat di sana sebenarnya ayat ini, khudhu hidrakum fanfiru thubatin awing firu jami'a. Kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya kemarin kan sudah dibahas. Ayat-ayat di surat An-Nisa ini menjelaskan tentang iman yang sejati. Ukurannya satu, siap berhukum dengan hukum Allah, ya, tidak banyak alasan. Yang kedua, siap jihad. Yang ketiga, siap hijrah, ya. Pokoknya orang yang sudah total imannya kepada Allah siap. Ini dalam tiga hal ini. Kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya tentang rumah tangga itu memang begitu, di Al-Baqarah begitu, di surat At-Tolak juga begitu, di surat At-Tahrim begitu. Ayat-ayat rumah tangga itu di surat Al-Imran juga sama. Sesudahnya itu ayat-ayat tentang jihad, karena memang yang sering mengganggu jihad itu adalah rumah tangga, ya. Jadi rumah tangga itu kalau Nabi Ibrahim kan termasuk Nabi kita Muhammad SAW menjadikan keluarga itu sebagai basis untuk mampu berjihad. Orang munafik mah justru enggan berjihad gara-gara alasan keluarga. Nah, kita ini menempatkan keluarga ini di mana? Apakah karena kesibukan kita untuk ngurus keluarga ninggal ke jihad, munafik kita berarti? Belum total imannya untuk Allah. Ataukah kita mengkondisikan keluarga kita sebagai basis jihad, basis kekuatan jihad kita? Nah, di sini memang sudah dibahas kan ayat-ayat tentang keluarga dibagi sejak bagian awal An-Nisa. Nah, ayat-ayat yang kita baca mulai ayat ini dan seterusnya ini tentang jihad, karena nyambung begitu,
ya, logika ayatnya atau konsep ayatnya seperti itu. Maka dari itu kita sebagai ahli ngaji ya secara khusus harus sudah mampu demikian. Geus jadi ahli ngaji mang tahun-tahun tapi terobah-robah. Ya, ini berarti kurang benar jadi ahli ngaji. Nah, kalau kita ahli ngaji tadi di keluarga, jadikan keluarga itu basis ya untuk bisa berjihad maksimal. Ulah dijadikan keluarga teh justru penghalang jihad. Tong eleh ku para politisi lah. Politisi kan semua menjadikan keluarganya jihad. Pamajikanna ngilu kampanye, anakna ngilu kampanye gitunya. Politisi kan begitu, gerak semua. Bahkan bukan hanya anak istrinya, lancukna, adina, keluarga besarnya mendukung, turun kabeh gitu. Jeung tatangga-tatanggana. Nah, jihad pun begitu. Yang berikutnya adalah sesudah keluarga dikondisikan, nah berarti kesiapsiagaan untuk selalu berhukum dan hukum Allah. Tong loba alasan deui ahli ngaji mah. Bahkan siap jihad. Nah, ini ayat-ayatnya tentang jihad. Wa inna minkum, dan sungguh di antara kalian laman, benar-benar ada yang layubati anna, ya, bati teh lambat ya. Entog tabati ya, lambat malaya entog nu lumpat pan aya paribasa nanya siga entog kahujanan. Jadi nya lumpatna ge lumpat entog. Layubati anna, pasti akan memperlambat diri. Fa in asobatkum, dan jika kena kepada kalian musibatun musibah, qala, dia ngomong, qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberi nikmat kepadaku, id, karena lam akun, aku tidak ma'ahum, bersama mereka, syahida, mati syahid. Aduh cenah alhamdulillah teu ngilu perang jadi teu paeh cenah gitu. Alhamdulillah tidak ikut jihad jadi teu gering ya. Atuh bongan cenah kerja bakti peuting-peuting jadi gering. Nah eta teu mun aya nu ngomong kitu duh tuh jalma munafik. Para ulama menjelaskan minkum di sini maksudnya di tengah-tengah kalian, bukan berarti ada orang beriman begini. Nazalat fil munafikin. Ini ayat turunnya ditujukan kepada orang munafik. Jadi Allah mengingatkan di antara kita sesama jemaah umat Islam itu ada yang munafik. Naon cirina? Kalau disuruh jihad hese we berat birit ya, hese diajak jihad tuh susah ya. Bahkan kalau kemudian yang berjihad itu kalah atau musibah kan bisa mati, bisa kalah, terluka, cedera, atau nggak dapat apapun, nggak menang, nggak dapat ghanimah. Aduh cenah untung aku tidak ikut gabung. Lam aku mahum syahidah, kalau aku ikut gabung cenah lu gering, lu paeh gitu. Tapi walain ausabakum, sungguh jika kena kepada kalian, menimpa kalian fadlun, keutamaan minallah, dari Allah. Naon fadlun minallah teh? Menang, dapat ghanimah banyak. Layakulanna, pasti dia berkata, ka'allam takun, seakan-akan tidak ada, bainakum, di antara kalian, wa bainahu, dan di antara dia orang munafik itu, mawaddatun, kecintaan. Jadi ini menunjukkan bahwa orang munafik itu sudah enggak ada lagi hubungan mawaddah. Pika sebelun we. Kalau datang kemenangan gimana ngomongnya? Ya laitani, andaikan saja aku kuntu, keadaanku, ma'ahum, bersama mereka, fa'afuza, maka aku akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, fauzan azima, kebahagiaan yang besar. Kaduhung cenah teu ngilu da gitu ya. Kaduhung saya tidak ikut, tahu gitu
saya cenah dapat keuntungan yang besar. Nah, di sini Allah menunjukkan hakikatnya lam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Tidak ada mawaddah. Ketika menang mengeluh, ingin diakui. Ketika kalah mencaci. Ya, itu Kang Nyawad. Mun urang gagal moyok, mun urang untung mengemis, ingin diakui gitu. Ini dalam dunia politisi banyak yang begini. Mun menang, wah pada ngadareuketan, nya yang diaku. Mun eleh pada moyok, bongan cenah tuh lagi untung urang teu ngilu dan sebagainya. Nah. Dalam dunia jihad pun sok aya wae nu kitu ya. Di level masjid, di level kecamatan, di level ormas, yayasan. Jadi orang yang tidak ikut aktif bersama-sama tadi kan, mau subatin mau jami'an aya wae, ketika sedikit hadir, ketika banyak hadir gitu. Tapi dina ngomongna aduh pika nyeri hatieun ya, ada sedikit kegagalan ya, misalkan contoh dina panitia kurban, wah tah ngomongna teh siga manehna teh lain bagian tidinya ya. Lamun orang Persis ngagugoreng Persis siga manehna lain orang Persis. Orang NU ngagugoreng NU siga manehna lain orang NU. Itu akhlak munafik yang begitu. Manehna saha atuh. Tapi kalau sedang untung hayang diaku. Tong aneh. Itu karakter munafik. Kita seandainya masih ada sifat seperti itu, ya cepat istighfar, cepat dikir, loba muhasabah, ngarah leungit penyakit gitu. Intinya fangfiru subatin awing firu jamia, makanya kudu siap we dek saeutik dek loba ngilu gitu. Jangan menjadi naon followernya, orang kudu jadi decision maker ya. Harus jadi pelopor, bukan hanya membebek. Orang-orang seperti ini kata Imam Ibnu Katsir yatabatu wa fi nafsih wa yuktiu ghairahu anil jihad. Dianya sendiri lambat, malas untuk jihad dan mempengaruhi orang lain untuk lambat dalam jihad. Biasa, hayang loba balad. Maka dari itu orang-orang seperti ini dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ingin diaku kami juga orang beriman, kata Allah can iman. Walakin qulu aslamna, kamu kalau mau ngaku Islam karena iman belum masuk ke dalam hati kamu. Jadi kunci ngukur iman deh siap jihad tidak. Jihad itu bi amwalikum wa anfusikum. Jihad teh capek, siap capek henteu. Pan karasanya di urang di level masjid, pesantren itu ada barisan yang siap capek, aya barisan anu tunggu momentum, mun sekirana rame piundungeun ngilu, sakirana pirugieun ripuh tarang ngilu gitu. Nah, itu berarti ya masih punya sifat munafik. Makanya di ayat berikutnya innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu itu ragu, udah nggak banyak pertimbangan, mau subatin infiru, mau jami'an infiru gitu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ciri tidak ragu itu apa? Siap jihad dengan harta dan tenaga, bahkan nyawa. Maka dari itu Allah menegaskan fal yuqatil, maka berperanglah siapapun orang-orang beriman fi sabilillah, di jalan Allah, alladzina, orang-orang yang ya perangilah orang-orang yang yashrunal hayatad dunya bil akhirah, menjual kehidupan dunia dengan akhirat atau membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi untuk mendapatkan dunia dia mengorbankan akhirat, untuk kesenangan pribadi dan keluarganya kan baik akhirat ditinggalkan.
ya keun bae teu paduli ka masjid, teu paduli ka pasantren, teu paduli ka madrasah, yang penting saya dan keluarga senang gitu. Teu paduli ka fakir miskin, teu paduli ka orang-orang yang membutuhkan, yang penting saya senang. Itu karakter orang kafir ya. Kalau kita seperti itu berarti seperti orang kafir, meski tidak kafir tapi siga orang kafir. Wa may yuqatil fi sabilillah, siapa yang berperang di jalan Allah, fayuqtal, lalu dia terbunuh, au yaghlib, atau menang. Jadi Al-Qur'an tidak menjanjikan 100% pasti menang, enggak. Aya we kalahna, ada yang matinya, ada menangnya ya. Jadi Al-Qur'an ini ilmiah ya. Tidak janji muluk-muluk, so kamu perang nanti kamu senang pasti menang, Islam itu pasti menang, aya we leh nama real. Fasaufa nuti ajron azima, manapun kami akan memberikan pahala yang besar. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, takaffalallahu lil mujahid fi sabili, Allah menjamin bagi semua orang jihad di jalannya. Dalam konteks hari ini jihad kita kan aktif ngurus masjid ya, ngurus pasantren, ngurus umat ya, ngurus bangsa jeung negara, eta ge termasuk jihad. Asal niatna fisabilillah. In tawafahu an yudkhilahul jannah. Kalau dia mati terbunuh ya, Allah akan memasukkannya ke surga. Au yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimah, atau dia pulang dalam keadaan hidup kembali ke rumahnya yang dia berangkat darinya dengan meraih 2 pahala atau ghanimah. Jadi Pak tilu ya, Allah ngajamin ke anu jihad mah, 1 mati masuk surga. Pan semua orang mau mati ya. Siapa yang dijamin mati ke surga? Nu jihad. Ya, jadi kalau ada seorang yang meninggal ketika jihad ke surga, ya. Tongsian bakal maut, dan maut itu kan ada takdirnya. Makanya nanti ada ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu bukan karena perang, karena takdir. Teu perang oge, paeh mah paeh we. Oh cenah jadi tereh mautna asar wae teu perang oge nu takdirna maut muda mah mati muda. Ya. Yang kedua, tidak mati tapi kalah. Dalam konteks sekarang mah ngurus masjid tapi sangsara wae gitu. Ya, aktif di jihad, ya, aktif di dunia masyarakat, ngurus umat, ngurus bangsa negara, tapi sangsara wae keun bae pahalana gede. Sangsara di dunia, nanti di akhirat kaya. Da ayeuna teu ngurus umat, teu ngurus masjid, takdirkeun miskin mah miskin we. Apakah yang tidak aktif di masjid, tidak aktif di dunia jihad, tidak aktif ngurus umat, bangsa jeung negara bala leunghar? Nu sangsara mah sangsara we. Jadi sini kuat ya, iman karena takdir, tong dijadikan alasan. Yang ketiga, nah ini yang memang idealnya, tapi nggak bisa gimana kita menang ghanimah. Wa maghanima katsiratan ta'khuduna wa awrathakum ardhum wa diyarhum wa amwalahum wa ardhal lam tatuha. Tanah boga, imah boga, duit boga. Itu jaminan buat mujahid ya. Dan para sahabat mengalaminya. Kalau kita lihat para sahabat awal-awal tuh banyak yang mati marah riskin. Perang Badar lah ngukurna, atau sejak hijrah kan sudah ada perang. Sebelum perang Badar itu baru beunghar sesudah Fatu Makkah, sesudah Hunain ya, baru beunghar tuh tahun 8 hijrah. Jadi lamun ngukur nanti tahun hiji 8 tahun. Bapak di masjid karek sabaraha tahun ya. 8 tahun itu pun lewat perjuangan yang perih. Jadi menurang kakara ya sabaraha tahun miskin kene nya maklum ya tuh ya, Nabi wae para sahabat 8 tahun ya. Terus kalau diukur nanti Mekah nya 13 jeung 8 20 tahun.
Tapi sesudah Fatu Makkah itu narekel gitu. Nabi sampai mampu sekali memberi nafkah ke istrinya, itu yang di hadis sering saya bahas itu sesudah Fatu Makkah. Sekali ngasih nafkah cukup buat 1 tahun kali salapan. Ya, mun 1 tahun misalkan resikona kena 10 juta, ya, sabulan 5 juta kali salapan sabarata. Sekali mere nafkah. Dari mana? Dari tanah Nabi yang di Fadak, di Khoibar, ya. Nabi saya sering bilang kan, rumahnya sesuai istrinya. Rumah 9, istrinya 9. Di orang mah imah 10, pemajikan hiji, wah rugi. Jadi tanah punya, ternak punya. Itu sesudah Fatu Makkah. Nah, jadi seandainya ini mau kita jadikan patokan, meski tidak 100%-nya tetap kumaha Allah. Sabar heula nya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi nu can senang sabar we, sabar teh nepi ka akhirnya, sabar mah tidak ada batasnya, sampai mati juga sabar. Seandainya tidak mendapatkan di dunia, kan pasti nanti di akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.